Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Jo, selamat datang di channel Perjalanan Waktu. Jadi teman-teman, sesuai janji gue yang kemarin, di video ini kita akan menceritakan tentang santet. Apa itu santet? Bagaimana cara kerjanya? Siapa yang melakukan santet? Dan bagaimana efek dari sebuah santet? Buat kalian yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Jadi cerita ini gue dapatkan dari salah satu kenalan gue. Dia ini pernah diteror dengan sebuah santet. Dan ini adalah sebuah kisah nyata. Mungkin gue bakal menceritakan dulu sejarah orang tersebut dan keluarganya. Jadi bisa kita sebut aja namanya ini Bang Aris. Jadi Bang Aris ini punya seorang abang. Dia ini 2 bersaudara. Kedua orang tuanya ini di kampungnya di Madura, mereka itu bekerja sebagai pemulung. Dan kadang-kadang juga mereka bekerja sebagai pembuat garam. Jadi ketika bapaknya ini lagi mulung, ibunya ini bekerja di pantai untuk membuat garam. Karena di Madura ini lapangan pekerjaannya sedikit dan biaya hidup di sana itu termasuk tinggi. Bang Aris dan abangnya ini kerja merantau. Jadi dia kerja entah ke Jakarta, entah ke Bekasi, pokoknya merantau dari Madura. Biasanya mereka berdua ini kerjanya sip-sipan, ganti-gantian. Kalau lagi abangnya yang merantau, si Bang Aris ini ada di Madura buat bantuin kedua orang tuanya dan menjaga mereka. Karena umur orang tuanya ini udah dibilang umur-umur dimana harusnya mereka ini istirahat di rumah. Tapi karena susah dibilangin dan emang udah kebiasaan dari dulu, orang kalau yang udah biasa bekerja terus nggak kerja itu rasanya tuh aneh. Terus badannya juga pada sakit. Jadi lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Tapi karena susah dibilangin kedua orang tuanya Bang Aris ini, mereka tetap mau bekerja. Mau nggak mau si Bang Aris ini yang ngalah. Jadi Bang Aris ini ngebantu dan menjaga orang tuanya. Terus singkat cerita, karena waktu itu Bang Aris lagi pengen ngebeli sebuah handphone. Bang Aris ini ngecek harga di Madura sama harga di Jakarta, tempat dimana abangnya ini lagi ngerantau. Karena perbedaan harganya ini lumayan jauh, akhirnya Bang Aris ini minta dibelikan handphone sama abangnya. Jadi Bang Aris ini transfer sejumlah uang ke abangnya untuk dibelikan handphone. Jadi dititipkanlah handphone itu ke sepupunya Bang Aris yang kebetulan sama-sama merantau dan lagi mau pulang ke Madura. Setelah dititip, akhirnya Bang Aris nunggu di pelabuhan. Mereka ketemu, handphonenya dikasih sama Bang Aris, udah pulang ya kan. Karena Bang Aris sama sepupunya ini cuma beda satu desa. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Maksudnya ketika handphone itu diserahin juga nggak ada omongan yang nggak enak ataupun ada keributan-keributan, itu nggak ada. Lalu beberapa hari kemudian ternyata ada sebuah kabar yang mengatakan kalau abangnya Bang Aris ini bukan mengirimkan sebuah handphone. Jadi kabar itu bilang kalau abangnya Bang Aris itu mengirimkan kebutuhan rumah, makanan, baju, dan uang. Karena kabar ini udah beredarnya kenceng, akhirnya sampailah kabar ini di keluarganya Bang Aris. Lalu kabar ini tuh nyampe juga di telinganya si pemilik warung.
Oke, jadi gue ceritain dulu. Nah, Bang Aris sama si abangnya merantau itu untuk menjaga sebuah warung. Kita tahu sendiri, di daerah gue atau enggak di daerah kalian mungkin, itu kan warung Madura banyak banget. Nah, itu kadang-kadang mereka yang punya warung tersebut. Nah, tapi ada juga yang mereka tuh cuma ngejaga warung itu. Jadi dia punya bos, dia punya majikan. Nah, dengan hitungan, ntar di akhir tahun itu mereka bagi hasil. Kebetulan abangnya Bang Aris ini, dia menjaga sebuah warung. Jadi dia punya majikan, itu bukan warungnya dia sendiri. Nah, kabar yang katanya abangnya ini mengirimkan kebutuhan rumah, makanan, pakaian, dan uang, itu nyampe ke telinganya si majikan, si pemilik warung. Karena kabar tersebut, abangnya Bang Aris ini akhirnya dipecat. Dia disuruh pulang dan dia nggak mendapat bayaran apa-apa. Karena kabar yang beredar itu, katanya yang ngomong ini orang tuanya sepupunya Bang Aris. Jadi kita sebut aja namanya Adi ya. Nah, Bang Aris sama bapaknya ini ke rumahnya si Adi. Jadi dia mau nanya langsung apa maksudnya, kenapa si Adi ini nyebarin kabarnya nggak bener gitu. Karena ketika handphone yang dibawa sama si Adi buat Bang Aris ini itu cuma kotak handphone, nggak ada kotak-kotak yang lainnya. Ya masih masuk deh kalau misalnya ketika dititipin handphone sekalian sama ada sebuah dus gede, sebuah kotak besar yang dilakban apa segala macem, ya itu masih masuk. Oh mungkin ini makanan kali, ada uangnya dan lain sebagainya. Tapi ini emang benar-benar sebuah kotak handphone, nggak ada uang, nggak ada apa gitu. Nah, setelah disamperin, si Adi ini nggak bisa jawab. Jadi mungkin awalnya si Adi ini cuma mau membesar-besarkan cerita di depan kedua orang tuanya. Dia nggak ada pikiran kalau ntar orang tuanya nih malah nyebarin gosip yang lebih gede lagi. Nah, karena si Adi nggak bisa ngejawab, akhirnya bapaknya Bang Aris ini marah-marah. Jadi dia minta tolong kabar ini dihilangkan atau diluluskan. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman dan si abangnya Bang Aris ini nggak jadi dipecat. Lalu setelah kejadian menegur itu, mereka berdua pulang. Nah, ternyata bapaknya si Adi ini nggak terima. Jadi bapaknya si Adi ini jatuhnya tuh pamannya Bang Aris. Nah, dia nggak terima gitu. Dia nggak terima karena didatengin sama Bang Aris dan bapaknya. Akhirnya disamperin balik tuh sama bapaknya si Adi. Dia datang ke rumah Bang Aris. Dia tanya kenapa anaknya ditegur, kenapa dimaki-maki dan segala macam lainnya. Nah, di situ karena bapaknya Bang Aris ini udah kesel banget gitu kan, namanya keluarganya lagi difitnah, terus anaknya juga akhirnya dipecat, nggak punya pekerjaan lagi. Ini akhirnya emosinya tuh meledak. Nah, nggak lama terjadilah pemukulan di situ. Jadi sempet cekcok lalu pukul-pukulan. Nah, waktu itu pas di kejadian itu, bapaknya si Adi ini kena pukul terus jatuh. Ya, di situ mereka ribut, disaksin sama banyak orang karena rumahnya Bang Aris ini kanan kirinya tuh masih ada hitungan saudara. Gitu. Jadi ketika ribut ini sempet dilihat sama mereka. Nah bapaknya si Adi ini jatuh, akhirnya dia ngancem keluarganya Bang Aris. Dia ini bilang, oke, sekarang gua nggak bales, tapi lo lihat ntar keluarga lo satu-satu gua habisin. Dan itu banyak yang denger. Nah, setelah ngomong begitu, bapaknya si Adi ini pergi, tapi sambil ngoceh-ngoceh, jadi sambil ngedumel. Nah, saat itu Bang Aris ini nggak mikirin sampai ke arah sana. Maksudnya nggak bakal mikirin kalau
ancamannya ini bakalan dia lakuin. Jadi Bang Aris sama bapaknya sama keluarganya cuma mikir ya mungkin dia lagi kesel, ntar juga normal lagi, ntar juga baik lagi. Nah jadi singkat cerita, abangnya Bang Aris ini akhirnya dapat pekerjaan lagi, masih tetap di dalam pekerjaan yang sama, yaitu jaga sebuah toko. Karena emang rata-rata orang Madura itu kalau merantau pasti dia bekerja di sebuah warung. Nah setelah beberapa bulan kemudian, mereka ini kan udah gantian shift berarti ya. Ntar abangnya pulang, ntar Bang Aris berangkat, ntar Bang Aris pulang, abangnya berangkat. Nah ketika beberapa bulan kemudian, itu waktunya si abangnya Bang Aris yang berangkat. Tapi malam itu, sehari sebelum dia berangkat, abangnya ini mimpi. Nah di dalam mimpinya ini, dia dipukul sama orang dari belakang. Dan dia nggak sempat ngelihat orangnya siapa. Jadi dia cuma cerita kayak gitu, dia dipukul dari belakang sama seseorang. Dan tiba-tiba aja dia kebangun dari tidurnya. Ketika dia bangun, pinggangnya ini sakit. Jadi sama percis apa yang ada di dalam mimpinya, dia tuh dipukul di bagian pinggang. Nah ketika bangun, pinggangnya ini sakit. Tapi lagi-lagi dia cuma mikir mungkin itu mimpi biasa. Dan besoknya pun dia juga tetap berangkat merantau. Walaupun Bang Aris ini udah bilang, udah kamu jangan berangkat dulu, biar aku aja. Tapi karena dirasa nggak apa-apa, akhirnya abangnya Bang Aris ini berangkat merantau ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta, abangnya Bang Aris ini jatuh sakit. Jadi dia tuh ngerasain panas dingin setiap malam. Terus daerah pinggang ke bawah itu rasanya tuh seperti ditusuk-tusuk dari belakang. Nah karena penyakitnya itu akhirnya dia mutusin buat pulang lagi. Karena percuma juga ketika dia merantau, dia malah sakit nih. Akhirnya kan warungnya mau gak mau jadi sering tutup. Biar digantian aja sama si Bang Aris. Nah ketika dia pulang, dia sempat diajak berobat sama Bang Aris. Dia sempat dibawa ke dokter di daerahnya. Tapi kata dokter, abangnya Bang Aris ini nggak sakit, dia cuma kecapean. Jadi akhirnya dikasih obat, terus disuruh istirahat di rumah. Nah di situ udah mulai ada kecurigaan. Kalau sakit yang diderita sama abangnya Bang Aris ini, itu bukan sakit biasa. Jadi waktu itu ketika dia udah nyampe Madura, setiap malam ini dia mimpi. Dan di mimpinya ini dia selalu dipukulin sama orang. Tepat di bagian pinggang belakang ke bawah. Dan orangnya ini gak pernah kelihatan, jadi dia selalu ada di belakangnya abangnya Bang Aris. Karena terus mimpi seperti itu, Bang Aris ini akhirnya memutuskan buat nggak jalan dulu. Jadi dia nemenin abangnya dulu. Nah sambil Bang Aris ini nanya, kamu mimpi apa lagi? Selalu didesak begitu sama Bang Aris. Tapi abangnya ini nggak pernah mau cerita, jadi dia cuma bilang nggak apa-apa. Sampai akhirnya abangnya ini nggak bisa jalan. Dia ngerasain lumpuh sebelah. Jadi dari pinggang ke bawah itu udah nggak ada rasa. Bisa dibilang kayak setengah stroke ya mungkin. Nah setiap malam ini juga abangnya Bang Aris ini selalu teriak-teriakan. Sambil dia bilang kalau dia ini udah dibawa ke alas. Dia ini udah dibawa di hutan. Dan dia dilempar ke tengah-tengah tumpukan duri. Jadi itu yang selalu abangnya Bang Aris ini teriakan ketika dia lagi mimpi. Nah ketika sadar, ditanya sama orang tuanya Bang Aris dan Bang Arisnya, dia selalu bilang gak apa-apa. Karena kejadian itu makin lama makin parah, Bang Aris sekeluarga akhirnya ngebawa abangnya ini ke rumah sakit buat dicek lagi. Nah tapi menurut rumah sakit,
Apa yang dikeluhkan abangnya dan keluarga Bang Aris ini itu nggak ada. Jadi dokternya ini tetap kekeh kalau bilang abangnya Bang Aris ini nggak sakit, dan hasil ronsen segala macamnya itu menyatakan kalau abangnya Bang Aris ini sehat. Nah, karena udah berusaha ke dokter manapun, akhirnya salah satu dokter menyarankan untuk dibawa ke tempat pengobatan kampung, atau bisa dibilang alternatif. Akhirnya baliklah nih mereka ke rumah sambil cari cara siapa yang bisa ngobatin sakitnya abangnya Bang Aris. Bang Aris sendiri ataupun bapaknya ini tuh udah kemana-mana nyari orang. Nah, tapi tiap orang yang datang ke rumahnya Bang Aris, dia selalu bilang kalau ini tuh ada yang ngerjain. Dan yang ngerjainnya ini rumahnya atau sumbernya ini arahnya tuh dari selatan. Dari selatan rumahnya Bang Aris. Nah, di situ baru Bang Aris dan keluarganya itu sadar kalau yang dimaksud dengan arah selatan dari rumahnya Bang Aris itu adalah arah ke rumah pamannya Bang Aris atau bapaknya si Adi. Nah, karena di kampungnya ini nggak ada yang bisa ngobatin, nah jadi selama 4 bulan kemudian, nggak lama tuh di bagian perutnya timbul sesuatu. Timbul 2 buah benda. Ya mungkin kalau kita ngelihat secara kasat mata, itu kayak tumor. Kayak daging lebih yang ada di kulit. Nah, itu ada di bagian perut. Tapi anehnya, 2 benda ini selalu bergerak. Jadi dia nggak diem di satu tempat. Ntar dia ada di bawah perut, ntar dia di dekat pusar, ntar dia naik ke dekat ulu hati. Itu selalu bergerak. Dan setiap itu bergerak, abangnya Bang Aris ini selalu menjerit kesakitan. Karena dirasa semakin aneh dan keluarganya Bang Aris ini penasaran, dibawalah lagi abangnya Bang Aris ke rumah sakit buat dironsen ulang. Jadi mereka pada mau tahu sebenarnya benda apa yang bergerak di dalam perutnya abangnya Bang Aris. Ketika sampai di rumah sakit, di ronsen, di CT scan dan lain sebagainya, benda itu nggak ada. Di alat modern kedokteran, benda itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita ngelihat pakai mata fisik, itu ada. Jadi dokter akhirnya nggak bisa ngejawab itu apa, karena di benda juga nggak ada. Akhirnya karena merasa sia-sia, mereka balik lagi ke rumah. Mereka terus nyari alternatif, tapi rata-rata orang yang datang ke rumah Bang Aris ini selalu bilang kalau mereka tuh nggak mampu. Kalau ini bukan ilmu santet biasa. Jadi ini adalah sebuah ilmu santet tua. Dan cuma sedikit orang yang bisa mengirimkan santet itu. Dan udah pasti yang menghilangkan santet itu pun juga sedikit. Karena yang bisa mempelajarinya aja ini cuma sedikit. Karena merasa usaha mereka semua sia-sia, ibunya Bang Aris ini bilang ya udah kita pasrahin aja. Kita pasrahin semua sama Allah. Biarin Allah yang balas. Biarin Allah yang ngasih jalan gimana caranya masalah ini selesai. Nah, 2 bulan kemudian abangnya Bang Aris ini udah nggak kenal siapa-siapa. Dia nggak kenal Bang Aris, dia nggak kenal ibunya, dia nggak kenal bapaknya. Jadi selama 4 bulan itu dia udah nggak pernah makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia cuma bisa tiduran di atas sebuah kasur.
tanpa dia bisa ingat ini siapa atau enggak, dia ada di mana. Dan satu lagi keanehan, selama 4 bulan itu kaki abangnya Bang Aris ini tuh nekuk. Jadi kalau lo ini di pergelangan kaki, di dengkul, kakinya ini selalu nekuk. Jadi dia tidurannya kan celentang ya, rebahannya tuh celentang. Nah itu kakinya nggak bisa dilurusin, jadi dia selalu nekuk begini. Nah jadi kanan kirinya kaki itu nekuk kayak begini. Nah kalaupun dilurusin kakinya, itu abangnya Bang Aris langsung pingsan tanpa sebab, tiba-tiba pingsan aja. Jadi kalau kakinya dipegang sama orang, dia selalu ngejerit kesakitan. Ketika kaki ditarik mau dilurusin, itu tiba-tiba aja langsung pingsan. Sampai akhirnya kedua kaki abangnya Bang Aris ini diganjel sama satu buah kayu, kasok mungkin ya. Jadi biar dia tetap begini nih. Nah di tengah-tengah sininya ditaruh sebuah kasok kanan kiri ya. Nah ketika kakinya digantungin ke sebuah kayu, dia nggak ngejerit-jerit, dia pun juga nggak pingsan. Nah tapi dia tetap nggak kenal sama siapapun. Dia udah nggak mau pakai apapun, jadi baju, celana dan lainnya tuh nggak mau. Dia maunya telanjang bulat dan diposisikan seperti itu. Nggak lama kemudian, mungkin karena kondisi badannya juga udah nggak kuat, dia ini udah nggak makan, nggak minum, akhirnya dia meninggal dunia. Nah di sini sehari sebelum meninggal dunia, dia itu buang air besar, dan buang air besarnya ini ada di atas kasur ya. Nah karena si Bang Aris ini penasaran, akhirnya dia ngambil sebuah sendok dan plastik. Lalu setiap kotorannya itu dia pencet-pencet. Karena ketika dia BAB, dua buah benda yang ada di perutnya ini tiba-tiba aja nggak ada. Jadi kan selama 4 bulan itu badannya makin lama makin kurus, sampai bisa dibilang tinggal tulang sama kulit. Jadi di posisi kayak begitu, dua benda yang ada di dalam perutnya itu masih terus jalan, dan itu makin kelihatan jelas karena mungkin kan badannya udah makin kurus gitu. Nah dua benda ini udah makin jelas banget. Nah tapi ketika abangnya Bang Aris ini meninggal, dua benda itu nggak ada. Jadi Bang Aris tuh mikirnya, jadi mungkin dua benda ini keluar di kotorannya. Akhirnya Bang Aris nyari, dan ternyata ketemu. Setelah ketemu, dicuci sama Bang Aris, dan itu adalah 2 buah batu karang. Mungkin ukurannya segini kali ya, mungkin ukurannya segini nih. Nah itu ada 2 buah. Nah setelah kejadian itu, besoknya abangnya Bang Aris pun meninggal dunia. Ketika abangnya ini meninggal, seperti biasa keluarga kan pada datang, pada nyelawat. Nah ini bapaknya si Adi juga ikut datang, tapi dengan muka yang ya kalian tahu, muka-muka orang puas kalau habis ngelakuin sesuatu tuh gimana. Dengan muka seperti itu. Nah tapi kan susahnya di sini, Bang Aris dan keluarganya ini nggak punya bukti kalau si bapaknya Adi yang mengirimkan santet itu. Jadi akhirnya mereka cuma bisa pasrah. Nah setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian, mereka hidup di dalam ketakutan. Jadi mereka selalu diteror. Entah rumahnya tiba-tiba ada yang meledak di atas rumahnya ya, entah dia mimpi buruk. Dan kejadian yang udah menimpa abangnya Bang Aris ini menjadi sebuah trauma buat keluarga ini. Singkat cerita, waktu itu Bang Aris lagi
membersihkan halaman depan rumahnya. Jadi di situ ada sebuah taman kecil, dia ngegali di situ dan dia menemukan sebuah selang kecil ukuran 1 meter. Ukuran 1 meter kalau nggak salah. Nah, karena penasaran, selang ini dibuka. Jadi ketika dia nemu pas diambil, selangnya ini kayak ada isinya. Biasanya kalau selang biasa kosong itu kan di potek-potek, dibengkok-bengkokin gitu kan gampang. Nah, ini nggak bisa dibengkokin. Akhirnya diambil tuh sama Bang Aris dan digunting. Nah, ternyata di dalam selang itu tuh banyak isinya. Jadi ada paku, jarum, tanah, kain kafan, dan benda-benda kecil yang lainnya. Jadi di dalam kain kafannya itu juga ada sebuah tulisan. Nah, tulisannya itu Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu adalah salah satu tulisan yang sering banget dipakai sama para pelaku santet. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mungkin itu gue jelasin nanti ya. Jadi kita lanjut cerita dulu. Nah, ketika menemukan hal ini, Bang Aris ini laporan sama bapaknya. Jadi mereka ngira tuh kalau selang itu atau kiriman itu yang sudah mencelakai abangnya Bang Aris. Jadi di situ saat itu keluarga ini malah semakin takut. Kalau ucapan yang udah disebutin sama bapaknya si Adi ini bakal jadi kenyataan. Karena ucapannya itu dia akan menghabisi satu-satu keluarganya Bang Aris. Nah, beberapa bulan kemudian, ibunya Bang Aris juga mengalami sakit yang sama kayak abangnya Bang Aris. Dia mulai diteror dengan mimpi-mimpi aneh. Dia juga mulai merasakan sakit di daerah pinggang ke bawah. Dia juga udah mulai kesulitan dan dia juga udah mulai kesulitan untuk berjalan. Nah, tapi teman-teman, karena ini adalah permintaannya langsung Bang Aris, gue nggak bakal menceritakan detail kejadian ibunya. Karena ini pesannya beliau. Jadi cerita ini boleh gue bawain, tapi dia minta tolong jangan diceritakan secara detail tentang ibunya. Jadi gue cuma bisa ngasih gambaran. Jadi ibunya ini juga mengalami sakit yang sama seperti abangnya Bang Aris. Sampai akhirnya beliau juga meninggal dunia. Nah, di sini Bang Aris dan bapaknya ini udah mulai menghitung. Maksudnya itu kejadian yang menimpa abangnya Bang Aris, lalu orang tua, lalu ibunya Bang Aris, itu udah bisa dihitung. Jadi selama 6 bulan, korbannya akan terus berlanjut. 4 bulan pertama, dia akan mengalami kesakitan sampai akhirnya nggak bisa jalan. Dan di 2 bulan kemudian, benda itu muncul di dalam perutnya, lalu kemudian meninggal dunia. Dan yang bikin sama persis itu, sehari sebelum meninggal dunia, batu yang ada di perutnya itu dia akan keluar dulu baru meninggal dunia. Nah, karena di keluarga itu tinggal 2 orang, tinggal Bang Aris dan bapaknya Bang Aris ini menyuruh Bang Aris untuk segera merantau atau meninggalkan kota Madura. Dia khawatir kejadian itu akan berlanjut dan akhirnya target selanjutnya ini si Bang Aris. Jadi bapaknya ini minta Bang Aris buat segera merantau ke luar. Akhirnya Bang Aris ini merantau ke daerah Bekasi.